Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Perilaku Organisasi, Kepemimpinan dalam Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sina Amanda, NPM 2141057. Perkenalkan, nama saya Destiansa Fitri dengan NPM 2141190. Nama saya Lilian Nurul Wildani dengan NPM 2141083. Perkenalkan, nama saya Serina dengan NPM 2141081. Perkenalkan, nama saya Michael Iken dengan NPM 2141020. Ada beberapa poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada analisa perancangan inovasi siklus fungsi sumber daya manusia. Yang kedua ada perancangan manajemen stres pada perusahaan PT Indofood. Yang ketiga ada peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri PT Indofood. Yang keempat ada kesimpulan dan terakhir ada saran dan rekomendasi. Di sini saya akan menjelaskan analisa perancangan inovasi siklus fungsi sumber daya manusia. Yang pertama itu ada rekrutmen. PT Indofood CBK Sukses Makmur Tbk membuka lowongan pekerjaan di bidang marketing, yaitu jabatan sales representatif, dan bidang keuangan, yaitu jabatan accounting staff. Yang kedua ada perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yang dilakukan oleh sektor industri PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yaitu Human Resource Planning yang berisi mengenai informasi lowongan kerja berdasarkan informasi yang didapatkan. Lalu ada rekrutmen. Perusahaan melakukan sistem rekrutmen dengan dua metode, yaitu metode eksternal dan internal. Lalu ada proses seleksi dan wawancara. Proses seleksi yang dilakukan oleh PT Indofood yaitu dengan seleksi surat lamaran dan psikotes. Psikotes bertujuan sebagai bahan pertimbangan penilaian calon karyawan pada perusahaan dan pewawancara juga memberikan beberapa pertanyaan. Lalu ada pelatihan atau training. Setelah resmi menjadi karyawan, perusahaan akan melakukan training kepada karyawan baru yang disebut dengan introduction training. Lalu di sini ada penilaian kinerja. PT Indofood melakukan penilaian kinerja melalui balance scorecard. Metode ini menggunakan 4 perspektif, yaitu yang pertama ada perspektif keuangan dan 3 perspektif non-keuangan. 4 balance scorecard yaitu keuangan, customer, proses bisnis internal, dan pembelajaran pertumbuhan kinerja. Yang selanjutnya ada peraturan kerja. Peraturan kerja yang diterapkan pada sebuah perusahaan bertujuan sebagai pedoman serta mendisiplinkan para karyawan selama melakukan pekerjaan. Lalu ada keamanan dan keselamatan. Penerapan K3 yang diterapkan oleh perusahaan menggunakan metode internal memorandum yang dilakukan setiap 1 tahun sekali dan akan dilakukan revisi apabila mengalami perubahan sewaktu-waktu. Lalu ada sistem kompensasi. PT Indofood memberikan kompensasi kepada karyawan mereka secara teratur setiap bulannya. Lalu yang terakhir ada etika kerja atau right and discipline. Etika kerja merupakan hal yang penting dari setiap karyawan yang bekerja di perusahaan manapun. Etika kerja bagi perusahaan PT Indofood memiliki pengaruh yang besar untuk performa kerja karyawan perusahaan tersebut. Perancangan manajemen stres pada perusahaan PT Indofood. Manajemen stres yang terjadi pada setiap perusahaan merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu produktivitas dan kinerja para karyawan PT Indofood. Maka dari itu, setiap perusahaan harus melakukan perancangan untuk mengelola stres kerja yang dialami oleh para karyawan di perusahaan. Yang pertama adalah goal setting. PT Indofood dapat melakukan sistem goal setting, di mana perusahaan mengalami kekurangan dalam hal promosi dan pengembangan karir yang diberikan perusahaan. Dan yang kedua adalah job placement. PT Indofood juga bisa melakukan job placement. Perusahaan dapat memberikan ruangan sebagai tempat pelatihan dan pengembangan karyawan agar karyawan dapat menunjukkan potensi dan mengembangkannya sebagai karir untuk perusahaan. Dan yang ketiga adalah employee involvement. Perusahaan menerapkan employee involvement. Perusahaan memiliki beberapa karyawan yang memiliki potensi yang sangat baik, sehingga beberapa karyawan yang diberikan kepercayaan melalui sharing power untuk ikut dalam tanggung jawab lebih kepada perusahaan. Dan yang terakhir adalah employee sabbaticals. Perusahaan meningkatkan komunikasi organisasi melalui employee sabbaticals. Hal ini dikarenakan komunikasi merupakan salah satu cara yang efektif
dalam membentuk persepsi karyawan terhadap tuntutan, ancaman, dan kesempatan sebagai hal yang baik. Saya akan menjelaskan tentang peran kunci adaptive leadership dalam menghadapi industri PT Indofood. Kepemimpinan sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan, termasuk PT Indofood. Perusahaan yang besar memiliki cabang di mana-mana, maka dari itu sikap pemimpin terhadap perusahaan harus mampu mengorganisir setiap bidang perusahaan. Pemimpin harus mampu memiliki kemampuan yang adaptif agar mampu memberikan perubahan secara singkat mengenai keadaan yang terjadi pada pasar. Seperti pada saat COVID-19, hal ini dibutuhkan oleh setiap perusahaan untuk memiliki pemimpin adaptif yang mampu membawa perusahaan menjadi perusahaan yang lebih cepat melakukan transformasi seiring secepatnya berkembangan saat ini. PT Indofood memiliki pemimpin yang mampu berperan adaptif dalam perusahaannya. Hal ini dipandang dari 4 dimensi kepemimpinan adaptif, yaitu: yang pertama ada peran adaptif. Pemimpin PT Indofood memiliki peran yang adaptif dengan memberikan motivasi dan menginspirasi karyawan, tim guna memperbaiki keterampilan dan kompetensi yang baik untuk perusahaan. Pemimpin memberikan arahan kepada karyawan PT Indofood dengan mengarahkan wawasan baru mengenai situasi yang dihadapi perusahaan saat ini. Yang kedua, ada ide-ide atau perspektif. Pemimpin Indofood menyampaikan pendapat mengenai ide-ide atau perspektif masing-masing mengenai situasi perusahaan, dan selanjutnya karyawan berusaha memahami hal tersebut serta mendiskusikannya. Lalu, pemimpin memberikan reward kepada karyawan yang berperan dalam diskusi dan bersifat otonomi. Dalam hal ini, pemimpin dapat memimpin dengan empati terhadap karyawan dan juga perusahaan. Penghargaan yang diberikan Indofood biasanya berupa komisi pada saat gaji diberikan dan pemberian sertifikat kepada karyawan yang berprestasi serta berperan penting dalam kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada melakukan eksperimen. Pemimpin melakukan eksperimen terkait hal yang telah didiskusikan bersama mengenai hal yang dapat mengatasi solusi pada saat kondisi yang dihadapi perusahaan. Setelah itu, pemimpin biasanya menentukan potensi kegagalan atau kesuksesan yang dapat diperoleh perusahaan terkait metode yang dilakukan pada saat situasi yang dihadapi. Jika gagal, pemimpin Indofood akan melakukan koreksi pekerjaan mengenai sesuatu hal yang terjadi di luar sana terkait pemikiran pelanggan mengenai produk yang dipasarkan. Serta pemimpin akan mengawasi kinerja karyawan agar mencapai hasil yang maksimal. Lalu selanjutnya ada win-win solution. Pemimpin melakukan win-win solution mengenai pendapatan dan pengeluaran serta laba rugi yang diraih oleh perusahaan. Pemimpin bisa melakukan platform teknologi inovasi melalui iklan dan perubahan produk yang dapat menguntungkan dan memuaskan para karyawan atas hasil kinerjanya. Selain itu, pemimpin dapat menjelaskan hal-hal penting terkait keberhasilan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Setelah itu, pemimpin bisa memberikan alternatif solusi terkait hal-hal yang penting tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, cara mendapatkan karyawan. Cara mendapatkan karyawan PT Indofood melalui 2 sumber, yaitu sumber internal dengan kenaikan jabatan maupun job rotation, dan sumber eksternal yang berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang dapat dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu proses seleksi, tes praktik, tes tertulis, wawancara, dan melakukan training jika sudah ditetapkan sebagai karyawan baru di PT Indofood. Kemudian yang ketiga, sistem kompensasi. Sistem kompensasi yang diberikan oleh PT Indofood melalui 2 metode, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung yang akan diberikan setiap bulannya. Kemudian yang keempat, perancangan manajemen stres. Perancangan manajemen stres pada PT Indofood dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menerapkan sistem goal setting di mana perusahaan dapat mengembangkan karir pada karyawan yang bekerja di PT Indofood. Kedua, metode job placement. Perusahaan memberikan ruang sebagai tempat latihan dan pengembangan potensi karyawan. Kemudian yang ketiga, perusahaan menerapkan sistem employee involvement. Lalu yang keempat, yaitu perusahaan dapat melakukan metode employee sabbaticals, di mana komunikasi yang merupakan hal penting dalam mengelola stres kerja yang dialami oleh para karyawan di perusahaan. Yang kelima, kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif yang ada pada PT Indofood
meliputi pemimpin yang memberikan motivasi dan inspirasi kepada karyawan untuk memperbaiki kompetensi serta keterampilan yang ada pada diri karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, adapun saran yang diberikan dalam rangka meningkatkan PT Indofood, yaitu pihak perusahaan sebaiknya meningkatkan kedisiplinan bagi karyawan yang bekerja, memperketat aturan kerja yang berada di perusahaan agar tidak terjadi penyelewengan aturan. Sedangkan untuk stres kerja, perlu dilakukan observasi kepada karyawan dan juga penyesuaian lingkungan kerja. Mengenai kompensasi yang diberikan kepada karyawan PT Indofood, perusahaan sebaiknya memberikan kompensasi atau gaji yang sesuai dengan kinerja para karyawan dan memberikan secara adil. Dalam seluruh pengelolaan SDM yang ada di perusahaan, pastinya para pemimpin memiliki kesulitan dalam mempertahankan produktivitas yang ada pada perusahaan. Melalui pola leadership yang dianalisis, maka pemimpin perusahaan perlu memberikan tindakan tegas kepada karyawan yang mengalami kinerja yang menurun dengan melakukan adaptive leadership tersebut dan memberikan arahan yang baik kepada karyawan tersebut, sehingga produktivitas yang diraih organisasi perusahaan dapat terwujud apabila seluruh unsur SDM pada diri karyawan memiliki kemampuan berpikir secara optimal. Setiap perusahaan membutuhkan sistem manajemen serta kepemimpinan yang baik untuk meraih kesuksesan pada perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.